Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua begitu banyak kenikmatan serta kesempatan kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali pada bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta sahabat-sahabatnya dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, Ananda, serta kaum muslimin muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita telah memasuki pekan kedua pada bulan suci Ramadan. Tidak terasa waktu begitu singkat, begitu cepat. Bulan Ramadan merupakan kesempatan untuk kita, hamba Allah, lebih meningkatkan lagi ketakwaan kita kepadanya. Begitu banyak kemuliaan di dalamnya serta manfaat di dalamnya. Salah satunya yaitu Allah melipat gandakan semua pahala dari amal-amal kebaikan kita. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul adzim. Perlu kita ketahui, pada setiap malam bulan Ramadan itu terdapat keutamaan serta kemuliaannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama yaitu berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita umatnya untuk tidak berbohong dan selalu berkata jujur. Karena apa? Karena berbohong itu adalah salah satu ciri-ciri orang munafik. Dan berbohong juga tidak diperkenankan kapanpun waktunya. Apalagi saat ini kita sedang berpuasa. Mungkin salah satu tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bulan Ramadan ini agar untuk kita berlatih. Berlatih untuk apa? Berlatih untuk kita tidak berkata bohong atau selalu berkata jujur apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hal yang kedua yaitu menggunjing, ghibah atau membicarakan aib orang lain. Barang siapa yang membicarakan aib orang lain, aib saudaranya sendiri, maka ia seperti makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Apakah kalian mau memakan daging saudara sendiri sudah mati? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain serta menggunjing satu sama lain." Adakah di antara kalian semua yang mau memakan daging saudara sendiri yang sudah mati? Tentu tidak. Tidak akan antum semua bisa menakannya karena merasa jijik. Nah, maka bertakwalah engkau kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Lalu yang ketiga yaitu mengadu domba. Apa itu mengadu domba? Mengadu domba sangatlah diharamkan dalam hukum Islam. Dan hal itu salah satu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Apabila meskipun tujuannya hanya untuk merusak iman dari kedua umatnya. Lalu bersumpah palsu. Sumpah atau dusta baik disengaja dengan perkara yang sudah terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, baik bentuk penolakan ataupun penetapan. Misalnya ada seseorang nih, saya bersumpah demi Allah saya tidak melakukan pencurian itu. Padahal dia sadar dia telah melakukannya. Nah, dia sudah berbohong menyebut nama Allah dengan bersumpah pula. Nah, hal ini diharamkan dalam Islam dan termasuk dosa besar. Jadi, sudah pasti dia dapat membatalkan pahala puasa kita. Lalu yang terakhir yaitu memandang sesuatu dengan syahwat atau nafsu. Lihatlah, bukan hanya karena kita mempunyai mata, telinga, kaki, hidung, hingga hati
kita dapat dihukum, tapi karena kita mengikuti semua hawa nafsu dari organ tubuh kita tersebut. Nah, misalnya nih, kalau mata, kita memandang sesuatu yang tidak sepatutnya dipandang, mengikuti hawa nafsu semua anggota tubuh kita tersebut. Misalnya, nafsu yang jelek akan menghantarkan kita dalam kerusakan. Nafsu yang jelek akan menghantarkan kita dalam kesyirikan. Nafsu yang jelek bisa menghantarkan kita dalam malas beribadah. Misalnya, lebih baik memilih tidur daripada bangun untuk sholat subuh. Bisa juga mengantarkan kita dalam kemaksiatan. Saya ulangi sekali lagi, maka dari itu, gunakan kesempatan pada bulan suci Ramadan ini sebaik-baiknya. Perbanyak amal soleh dengan berzikir dan lainnya. Misalnya sedekah dan lainnya. Semoga kita semua menjadi pribadi yang takwa, insan yang beriman. Dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita gunakan sebaik-baiknya, kita perbanyak amal soleh. Maka dari itu, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mari Bapak, Ibu, Ananda, serta kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita perbanyak berdoa. Semoga Allah lindungi kita semua dari wabah yang sedang melanda dunia ini, dan kita perbanyak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dimanapun kita berada. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سواه